Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Bahrul Mrudi, STB 5487, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A, asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas statistika pendidikan. Izin Bapak. Statistika pendidikan. Bab pertama yaitu mengenai statistika. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara dan aturan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Statistika terfokus pada cara-cara pengumpulan data, penyajian data, analisis data, serta interpretasi data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang rasional dan beralasan. Yang kedua, jenis-jenis statistika. Pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah jenis statistika yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan penyajian data sehingga informasi dari data tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Jenis ini tidak menarik kesimpulan lebih jauh dari luar data yang ada. Contohnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, mean, rata-rata, median, modus, simpangan baku, dan sebagainya. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah jenis statistika yang digunakan untuk melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan dari sampel data ke populasi yang lebih besar. Jenis ini menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks seperti uji hipotesis, analisis varians, regresi, korelasi, dan pengujian parametrik maupun non-parametrik. Yang ketiga adalah pembagian data. Data dalam statistika umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 4. Skala pengukuran. Skala pengukuran dalam statistika adalah sistem atau metode untuk mengukur dan mengklasifikasikan data sehingga dapat dianalisis dengan cepat dan tepat. Ada 4 jenis skala pengukuran data yang umum digunakan, yaitu skala nasional, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Manfaat statistika. Manfaat statistika sangat penting dalam berbagai bidang karena membantu mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang akurat. Berikut adalah manfaat utama statistika. Membantu menentukan ukuran dan jenis sampel yang tepat agar penelitian dapat berjalan efisien dan hasilnya valid. Yang kedua, mempermudah penyajian data secara terstruktur dan mudah dipahami melalui tabel, grafik, dan ringkasan statistik. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara variabel, apakah ada korelasi atau sebab akibat. Bab 2, pengumpulan dan penyajian data. 1. Pengumpulan data. Data statistik yang diharapkan adalah data yang dapat dipercaya tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data harus baik dan mencakup seluruh unit yang menjadi objek penelitian. Tujuan pengumpulan data untuk mengetahui sesuatu yang menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu masalah yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan kuantitatif. 2. Cara mengumpulkan data dapat dilakukan melalui tes dan non-tes. 3. Alat pengumpulan data, angket, wawancara, observasi, atau pengamatan langsung. Berikut adalah penyajian data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah dengan membuat penyajian data atau juga disebut distribusi frekuensi. Cara penyajian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tabel atau daftar dan membuat grafik atau diagram. Berikut adalah contoh tabel atau daftar dan grafik dan diagram. Bab 3. Ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean. Rata-rata hitung atau mean dalam ukuran pemusatan data adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian membaginya dengan banyaknya data.
Min merupakan salah satu ukuran pemesan data yang menggambarkan kumpulan pusat data dan dapat digunakan untuk mewakili seluruh data dalam suatu kelompok. Rumus min secara umum adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah median. Median dalam ukuran pemusatan data adalah nilai yang terletak di tengah kumpulan data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median pembagian data menjadi dua bagian yang sama besar, yakni 50% data terkecil dan 50% data terbesar. Jika jumlah data ganjil, kemudian ulangi, median adalah nilai yang tepat berada di tengah, sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. 3. Modus. Modus dalam ukuran pemusatan data adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam satu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling umum atau paling banyak terjadi dalam data tersebut. Data bisa saja memiliki satu modus unimodal, dua modus bimodal, atau lebih dari dua modus multimodal. Dan ada juga data yang tidak memiliki modus sama sekali jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama atau sama rata. Modus sering digunakan untuk menggambarkan nilai yang paling tipikal atau paling umum di antara seluruh data dan bisa diterapkan pada kualitatif maupun kuantitatif. Untuk modus data tunggal, modus adalah nilai yang sering muncul paling banyak. Untuk data kelompok, modus dapat ditaksir menggunakan rumus berikut. Bab 4. Ukuran letak data. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil pada ukuran letak data adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar dan di mana setiap bagian memiliki 20% dari total data. Kuartil membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sehingga dapat memberikan informasi tentang penyebaran data dalam interval tertentu. Ada 3 jenis kuartil. Yang kuartil yang pertama atau kuartil bawah, yaitu yang memisahkan 20% data terkecil dari sisanya. Kuartil kedua atau Q2 atau kuartil tengah yang sama dengan median atau nilai tengah data. Kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas, yakni nilai yang memisahkan 75% data dari 20% data terbesar. Kuartil sangat berguna untuk melihat sebaran dan data relatif dalam kelompok data terurut dan sering digunakan dalam analisis statistik deskriptif. Berikut adalah kuartil ungrouped data. Langkah awal untuk mencari kuartil adalah dengan mencari di mana letak kuartilnya. Setelah itu, baru mencari nilai dari kuartil tersebut. Rumus mencari letak kuartil ungrouped data adalah sebagai berikut. Untuk data yang belum dikelompokkan, langkah awalnya adalah mengurutkan data tersebut dari terendah hingga yang tertinggi. Selanjutnya mencari letak kuartil berdasarkan pada rumus yang ada tersebut. Berikut adalah data min. Contoh soal. 2. Desil. Desil merupakan titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing 1/10 N. Lambang dari titik desil adalah D. Berikut adalah contohnya. Berikut adalah contoh soal. Di mana berdasarkan rumus tersebut adalah D1 D dalam kurung N tambah 1/10 sama dengan 1 dalam kurung 13 tambah 1 balas kurung per 10 sama dengan 1/4/10. Lalu D1, D2 hingga D9 adalah dengan cara yang sama. Rumus mencari letak desil. D sama dengan D dikali N per 10. Setelah letak desil diketahui, langkah selanjutnya adalah mencari nilai desil dengan rumus berikut. Rumus mencari nilai desil adalah D sama dengan T TB
tambah S per V D kali interval 3 persentil. Pengertian pada median, kuartil, dan desil dapat digunakan untuk memahami pengertian yang terdapat pada persentil. Bedanya, jika median distribusinya dibagi menjadi 2 kategori, kuartil dibagi menjadi 4 kategori, desil dibagi menjadi 10 kategori, maka persentil distribusinya dibagi menjadi 100 kategori. Dengan demikian, dalam perhitungan nanti dijumpai sebanyak 99 titik persentil dari P1, P2 sampai dengan P99. Persentil juga membagi data ke dalam 2 kategori, yaitu data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Rumus mencari letak persentil. P sama dengan P dalam kurung N ditambah 1 balas kurung per 100. Group data. Rumus mencari letak persentil. P sama dengan P dikali N per 100. Rumus mencari nilai persentil. P sama dengan TB tambah S per VP kali I. Bab 5. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data-data dalam suatu himpunan terbesar atau bervariasi dari nilai pusatnya, seperti rata-rata atau median. Ukuran ini memberikan informasi tentang variasi, keragaman, atau dispersi data sehingga kita bisa memahami distribusi data secara lengkap. Tidak hanya dari nilai tengahnya saja. Jangkauan, range, penyebaran yang paling sederhana. Range adalah jangkauan atau rantangan nilai, yaitu selisih antara data besar dan data terkecil. Rata-rata deviasi, mean deviation. Rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. Variance, sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi, simpangan baku, sama halnya varian, maka standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Bab 6. Populasi dan sampling. Populasi dan sampling ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data-data dalam suatu himpunan tersebut atau bervariasi dari nilai-nilai pusatnya, seperti rata-rata atau median. Ukuran ini memberikan informasi tentang variasi keragaman atau diversi data, sehingga kita bisa memahami distribusi data secara lebih lengkap, tidak hanya dari nilai tengahnya saja. Jangkauan, range, penyebaran yang paling sederhana. Range adalah jangkauan dan rentangan nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Rata-rata deviasi. Mean deviation, rata-rata hitung dari nilai mutlak. Deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. Variance, sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi, simpangan baku, sama halnya varian, maka standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Populasi. Himpunan dari elemen unit, elementer, atau unit penelitian, yaitu siapa yang diteliti, mengenai datanya, kemudian yang memiliki karakteristik tertentu, isi cakupan, waktu, dijadikan sebagai objek penelitian. Data, parameter, sampling, himpunan bagian subset dari populasi, turun ke statistik. Penarikan sampling merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Secara garis besar, terbagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability dan non-sampling, simple random sampling, snowball sampling, accidental sampling, quota sampling, teknik sampling jenuh. Non-samplingnya adalah purposive sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, multi-stage sampling. Selesai. Izin Bapak, izin menyampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan atas presentasi yang saya persembahkan.
Isi arahan ya Bapak. Siap, terima kasih Bapak.